Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 8. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tanggung jawab dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran jarak jauhnya. Pada kesempatan ini kita bertemu di bab 4, kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Dengan tujuan mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Yang pertama, pengertian emosi. Emosi adalah semua jenis perasaan yang ada dalam diri seseorang. Emosi memiliki peranan yang besar dalam dinamika jiwa dan mengendalikan tingkah laku seseorang. Menurut Samsu Yusuf mencontohkan sebagai berikut. A. Emosi dapat memperkuat semangat apabila seseorang merasa puas dan senang atas hasil yang dicapai. Yang B. Emosi dapat melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa atas kegagalan. Yang C. Emosi dapat menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar ketika ada kegagalan, ketegangan perasaan, serta gugup. Misalnya, yang D. Emosi dapat mengganggu penyesuaian sosial, misalnya iri hati dan cemburu. Yang E. Suasana emosional yang dialami pada masa kecil akan mempengaruhi sikapnya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang kedua, karakteristik dan klasifikasi emosi. Sebagai gejala kejiwaan, emosi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat subjektif. Yang kedua, bersifat fluktuatif. Yang ketiga, banyak bersangkutan dengan pengenalan indrawi. Emosi dapat dipilih menjadi dua kelompok. Emosi sensori, rasa dingin, manis, sakit, lelah, lapar, kenyang, dan lain-lain. Ini semua bisa kita rasakan dalam keseharian kita. Yang kedua, emosi psikis, perasaan intelektual, sosial, keindahan, susila, ketahanan. 3. Beberapa bentuk emosi. A. Perasaan marah. Kalian bisa merasakan di saat kalian tersinggung barangkali, atau mungkin kalian tidak suka omong orang lain, emosi kalian akan timbul, akan memuncak, dan di situ akan marah. Posisi marah artinya emosi kita pada saat marah itu tidak bisa dikendalikan. Itu akan berbahaya karena apapun yang di dekat kalian, apapun barang-barang yang di dekat kalian itu akan jadi sasaran. Jangan sampai kalian pelampiasan marah yang amat sangat, karena akan membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain yang di sekitar kita. Jadi boleh marah, tapi yang sewajarnya. Jangan sampai kalian hilang kendalinya. Yang B, rasa takut. Ini pun perasaan takut akan dialami semua orang. Kita boleh takut pada sesuatu, tapi jangan sampai berlarut-larut atau jangan sampai sangat ketakutan. Kita biasanya takut ada yang takut saat
mati lampu barangkali malam hari, takut dengan kegelapan, ada takut dengan ketinggian, atau mungkin takut kehilangan seseorang. Tapi jangan sampai berlebihan, kalian harus bisa mengendalikannya. Yang keempat, pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Kecerdasan emosional atau emosional semakin perlu dicermati karena kehidupan manusia semakin kompleks. Kompleksnya kehidupan manusia membawa dampak yang buruk terhadap kehidupan emosional individu. Hasil survei Daniel menunjukkan kecenderungan yang sama di seluruh dunia bahwa generasi sekarang lebih banyak mengalami kesulitan emosional daripada generasi sebelumnya. Mereka lebih kesepian dan pemurung, lebih beringas dan kurang menghargai sopan santun, lebih gugup, mudah cemas, lebih meledak-ledak, impulsif, dan agresif. Goleman juga menemukan bahwa banyak juga orang yang gagal dalam hidupnya bukan karena rendahnya kecerdasan intelektualnya, namun karena kurang memiliki kecerdasan emosional. Sebaiknya tidak sedikit orang yang berhasil dalam kehidupannya meskipun IQ-nya rata-rata saja, tetapi kecerdasan emosionalnya tinggi. Jadi dalam hal ini kita harus bisa mengelola emosi kita dalam menjalani kehidupan ini. Jan Segel mencontohkan beberapa kasus tentang peranan EQ terhadap seseorang, yaitu ini ada kasus Ana menggambarkan orang yang ber-IQ rendah, akibatnya sulit bergaul dan kesepian. Kasus Hilman, IQ-nya tinggi, tapi EQ-nya rendah. Ia hanya menjadi seorang reparasi alat panggang roti. Kasus Tono, seorang dokter gigi yang sering ditinggalkan pasien-pasiennya karena cerewet dan sering berbicara kasar. EQ yang sang dokter rendah sekali. EQ atau kecerdasan emosional itu tumbuh, bisa dipupuk, dipelajari melalui proses belajar, dan direspon melalui pengalaman hidup sejak seseorang lahir hingga meninggal. Pertumbuhan dan perkembangan EQ dapat dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Menurut Daniel, ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai EQ tinggi. Kemampuan tersebut adalah yang pertama, kemampuan memahami atau mengenali emosi diri, yaitu kesadaran diri untuk mengenali perasaan pada waktu perasaan itu terjadi. 2. Kemampuan mengelola emosi, yaitu mampu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. 3. Kemampuan memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk menata emosi untuk mencapai tujuan, selalu meyakinkan diri sendiri untuk terus berusaha, tetap bergairah dan antusias terhadap segala yang ingin kita capai.
Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan untuk dapat berempati terhadap orang lain. Yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan, yaitu kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kepada orang lain. Mengapa harus mengendalikan diri? Daniel Goleman atau Ari Ginanjar tahun 2001 mengisahkan sebagai berikut. Ada anak-anak usia 4 tahun di TK diuji ketika memasuki ruangan, dia disediakan kue. Anak-anak boleh mengambilnya dan langsung memakannya, tetapi yang mau berpuasa dan menahan waktu akan mendapat tambahan 1 kue. Artinya mereka disuruh menahan emosinya. Yang kedua, ada 14 tahun kemudian. Pada 14 tahun kemudian, anak-anak cenderung tidak bisa menahan, stres, mudah tersinggung, dan gampang terpancing. Yang ketiga, 30 tahun kemudian setelah dewasa terlihat kognitif, emosi rendah, sering kesepian, kurang diandalkan, mudah hilang konsentrasi, stres, tidak fleksibel, mudah meledak emosinya atau impulsif. 7. Pemahaman pengendalian diri. Tujuan akhir pengendalian diri adalah untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Perjalanan hidup itu sangat dinamis, kadang berliku, menurun atau mendaki. Medan kehidupan yang demikian itu menuntut kita harus menguasai sejumlah kompetensi hidup, antara lain pengendalian diri. A. Pengendalian suasana hati. Jadi kita harus bisa mengendalikan suasana hati kita, emosi kita, supaya kita bisa menguasai di lingkungan saat itu. Yang B. Mengendalikan pikiran dan visi. Jadi kita juga harus bisa mengendalikan pikiran, terutama kalian pikiran-pikiran yang tidak sehat, tidak baik. Kalian harus berpikiran yang positif supaya kalian punya masa depan yang bagus. Yang C. Pengendalian nafsu atau hasrat. Ini mungkin banyak yang kalian lupa bahwa dalam mengendalikan nafsu atau hasrat ini di usia remaja seperti kalian itu mungkin agak susah, tapi kalian dengan belajar, dengan berlatih, apalagi mungkin kalian pendekatannya ke rajin beribadah, perbanyak baca Al-Quran, kalian insya Allah kalian bisa dengan mudah mengendalikan nafsu kalian. Yang berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri yang emosional. Kepercayaan diri emosional yang A. Keyakinan terhadap kemampuan untuk mengetahui perasaan diri. Yang B. Keyakinan terhadap kemampuan untuk mengungkapkan perasaan sendiri. Yang C. Keyakinan untuk menyatukan diri dengan kehidupan orang-orang lain. Yang D. Keyakinan terhadap kemampuan untuk memperoleh kasih sayang, pengertian, perhatian di segala situasi, khususnya di saat mengalami kesulitan. Yang E. Keyakinan terhadap kemampuan mengetahui apa yang bisa disumbangkan kepada orang lain.
Yang berikutnya meningkatkan kepercayaan diri emosional. Yang A, belajar mengenali dan memutuskan perasaan diri. B, membiasakan diri mengungkapkan perasaan kepada orang lain. Yang C, menciptakan peluang untuk bersosialisasi. Sekian pembahasan kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.